Nah, ini ahlinya. Kamu tanya ke orang yang tepat. Firza Falaza. Yang aku bikin tambah bingung, bahkan libidoku pun drop. Dulu lihat video mbak-mbak gemes langsung semangat. Sekarang datar gak menarik. Berbicara tentang Ya Allah, ya salah. Langsung cengkok. sebuah libido. Ya kan gak apa-apa kan, Gak nada-nada apa-apa. dok kan? Iya, libido menurun itu seiring dengan garis stres yang menaik. Tingkat stres yang tinggi pun membuat laki-laki yang sudah masuk dalam pernikahan akan jarang melakukan hubungan intim. Jika pertanyaanmu kenapa libidoku lemah, kamu pun menyadari bahwa stresmu cukup tinggi. Untuk meningkatkan libido, sudah banyak bab di YouTube. Sekarang kita memasuki ke Ternyata capek sekali. Ternyata makan energi, saudara. ternyata angel dari penceramah. Kapan niki mari? Nanti suwe lho. Ojo apa rabi? Ojo suwe lho. Kator kan ya, Bro. Tipsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Halo Min, aku mau curhat ya. Aku lagi Bukan dhisik. Anjing ya kau lah bisa. Boleh. Podcast Exit. Kita kan emang jam piro iki Pak, 1:30 Pak. Masa kan saya ngeforsir tenagaku. Ya, maksudnya kan wong iso nonton niku siang hari, gak ero. Lah waduh syuting sampai jam semini. Kejar tayang. Tak ulangi mana ya? Oh, iya. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firza Falaza Dan saya Bian Briliante. masih dengan sisa-sisa tenaga. Pak, kita kesuwen nganggur awan Pak, mau Pak. Berarti next awan aja sampai nganggur. Iya kan? Teori nih. Kita gak ngerti begini anjing. Istilah terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Yes. Ini adalah episode hari Senin. Waduh, ono carry ini cuk. Aduh, astagfirullahaladzim. Kecapean, kita semua kecapean teman-teman. Mohon maaf karena kudu banking. Ya. Banking episode. Raffi Ya. Ahmad gini kuat ya Raffi Ahmad. Kuat. Bisa ya dek yo. Onar. Onar, dia kan emang pembuat onar. Gitu. Hampir saja. Pejabat rek ngawur. Astagfirullahaladzim. Tapi Raffi ya aman-aman aja kok. Utusan khusus. Oh, usus. Iya kan? Utsus ya. Utsus, utusan khusus. Biar staff khusus. Iya kan? Iya. Ya gak usah ngerasani wong sugih gara iri. Kembali lagi di hari Senin pastinya. Terima kasih untuk Ultras Buntu dimanapun berada. Thank you banget karena kalian udah sering banget mengirim direct message ke Instagram dari @podcastexciting. Itu sangat membantu kita banget. Boti banget cuk. Udah ngatel jijik. Sumpah Surabaya kota paling L bra. L bra. Terima kasih buat yang hari ini udah upacara di sekolah. Pendengar kita itu juga anak SMA juga loh. Respect. Yeah. Keren bro. Upacara kok keren, upacara panas. Iya, maksudnya itu anak-anak SMA-nya poinnya pendengar kita. Kita menyapa anak-anak yang hari ini upacara. Terima kasih. Yang gak upacara gak kita sapa. Iya, karena episode kemarin yang tanya anak usia 15 tahun. Bener. Bro. Berarti kita jangan memberikan contoh yang buruk. Betul. Tolong lek awakmu ngersensor sing temenan. Ate liar iki. Oke, untuk seluruh pendengar podcast seksi. Langsung formal. Kok langsung formal? Kan kita memberikan contoh. TVRI ta iki. Cangkemmu tempat tempar sik. Ya maksudnya orang harus bisa memilah. Mana yang boleh diterapkan di rumah, mana yang tidak. Benar. Tempar sik itu termasuk enggak boleh. Jangan yang tempar sik. Iya, benar. Oke lah teman-teman, kita akan membacakan cerita dari Ultras Buntu dimanapun berada. Kebetulan Bian udah memilah nih. Nah,
Sebelum aku bacakan, aku mengingatkan kalau kamu nonton podcast ini pakai YouTube, segera uninstall YouTube Benar. dan pindah ke Spotify. Ya, dan saya Gitu. juga mengingatkan bahwasanya kita punya grup Telegram yang mungkin teman-teman followers baru kalau ngechat di DM kepotong karena nggak bisa panjang kalau nggak disetujui, langsung aja menuju ke grup Telegram. Ya. Nanti di sana kalian bisa bebas berinteraksi dengan anonim. Anonim. Ya kan, gitu. Jadi Apa? Apa ini? Iya. tepuk tangan masuk kan. Anjing. Oke lah kalau begitu. Oke. Langsung kita menuju ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini background story-nya menarik Oke. karena kalau dari cara chatnya, kayaknya ini dari kawan-kawan kita Cindo Oke. Kok iso dan Rukun? perempuan. Ada clue-clue di setiap chatnya. Oke. Itu. Boleh dibacakan? Oke. Curhatan cerita Angel. Kisah rumit dengan anak klub mobil. Halo Min, aku mau curhat ya. Aku lagi bingung sekarang. Aku Angel, tinggal di Surabaya. Saat ini lagi dekat sama cowok, anak klub mobil, hobinya modif-modif, Oke. nongkrong di bengkel. Awalnya gak ada niat pacaran, soalnya sebelumnya aku gagal nikah. Kita Waduh. langsung kita ketik ulang iki, Cak. Ben Oke. gampang diwocok, gak macet-macet kayak biasanya, Di. Oke. Dan setelah sempat pacaran lagi, gagal juga. Nah, pertama gagal nikah, dicoba pacaran lagi gagal. Cowok ini tiba-tiba muncul di hidupku. Wih. Gara-gara dia komen di storyku. Ini hubungan modern. Oke. Ketemunya di story. Oke. Aku kenal dia dari video kontennya waktu collab bareng sama temenku. Gitu. Jadi ono collab video konten mobil ngono. Heeh. Terus iki kan siapa ya iki ya? Dia follow aku, ya aku follow back. Oh ternyata mutual. Meskipun aku nggak kenal deket. Awal-awal DM dowo-dowo. Mene sakmene. Metu tuh kalau layar HP. Betul. Respect. Nah, Tapi karena nek maca kudu noto HP nang pinggir lho. Alah kepotong mana. alah. Awal-awal DM iku DM-nya panjang-panjang banget. Saking seringnya temennya iki sampai ndelok notifikasi HP nek cemplang-cempling ini. Oke, fast gitu. respon, saling Fast respon. Psikologi PDKT. Itu. Mengejar Lah. tatapan pertama. Tatapan pertama. Apa ini? Gembu. Anjing. Astagfirullah. Nah waktu itu aku DM pakai IG kedua atau second account. Karena ini akun mobile bukan akun pribadi. Dan aku sempat curiga. Terus tanya, kamu punya akun pribadi gak sih? Dia jawab, enggak, aku cuma punya IG ini. Aku sempat mikir aneh juga sih. Karena berdasarkan pengalamanku dan kenal sama anak-anak mobil, biasanya mereka punya akun private. Biasanya isinya Oke. mobil dok, kayak talase. iya. Dan punya akun kehidupan pribadi. Tapi ya udahlah, tak percaya. Suatu hari aku iseng-iseng buka get kontak. Jancuk, sumpah kehidupan modern ini rumit ya. Iya benar. Dan nggak kepikiran aku. Aku coba get kontak, di situ ada nama cewek muncul sebagai pacarnya. Jadi Firzanya Lila, gitu loh. Oke. Mungkin ya. Atau Firza siapa? Bian Sita. Biannya Sita. Bian suami Sita. Misalnya gitu. Aku tunggu sampai kita ketemu. Jadi si dowo-dowo si cecetan akhirnya ditangkepi. pada waktu ketemu tanya lah, sopo cewek iki? Emangnya udah punya pacar? Gak apa-apa, ngomong aja. Oh itu adik kelasku, temen gerejaku di Malang. Kalau kamu lihat get kontakku, ya banyak sih yang nyimpen aku sebagai pacarnya ini, pacarnya itu. Oke. Aku sempat HTS sama dia. Oke. Oke, tak pikir ya berarti sekarang ya biasa. Ya apa ya, aku deket ambek DE ngono. Tapi gak lama tiba-tiba ada akun IG yang stalking aku. Dan feelingku ini IG ceweknya. Oke. Padahal dia mikir koyoknya aku tok setelah pertemuan itu ya Fir. Iya. Gitu. Nah setelah itu ono sing stalking IG ceweknya. Nah aku bingung Fir iki ya. Ya apa ya wedok iku eru lek IG-nya di stalking. Mungkin DE sangat titen ambek sapa sing ndelok story. Iku akunnya private gak? Apalagi akun private.
Oh iya berarti Dia ngerti kan followers baru sopo, kok moro-moro aktif berarti terus. lihatnya dari story ya. Iya, gak Gitu. mungkin delok toko anu gak iso. Soalnya BE ono aplikasi sing iso detect ngono lho. Iku aku gak tahu deh. Oke, aku pikir berarti aku tanya, kamu ada hubungan apa sih sama dia gitu. Intinya dia ngerasa ada yang stalking iki. Oke. Koyoke si Lisa, nama samaran sing stalkingku, koyoke stalking aku pakai IG salon deh. Oke. Gitu, sing salon bilang wis ben wae gitu. Kamu ada hubungan apa ambek arek iki? Yo HTS tok, gak ada apa-apa. Tapi hubungannya kayak ombak naik turun. Oke. Nah, sekarang aku intensnya sama kamu. Oke. Tapi dia juga bilang, aku gak bisa milih, aku suka dua-duanya. Oke, terus Aku dalam hati lah, kok gak ngena banget jawabannya. benar. Lalu suatu hari ada acara buka bersama bareng teman-temanku. Padahal aku gak ngerayain. Tapi aku datang aja karena menghargai teman-teman. Cowok itu bilang gak bisa ikut karena harus pulang ke Malang disuruh mamanya. Tapi besoknya aku dapat info, si cewek, si Lisa ini ternyata ada di Surabaya dan dia upload pap mobil di cowok itu. Pap Lisa di Surabaya, cowok itu ngilang seharian. Aku makin yakin iki guys bener. Anehnya si Lisa ini malah follow aku lah, kok wani men ngono. Aku langsung bilang ke cowoknya, tuh dia follow aku, kok berani banget sih stalking. Gak lama kemudian aku di-unfollow. Mungkin udah ditegur sama si cowok ini. Oke. Cowok ini emang tahu aku cewek yang gak sabaran, gampang ngamuk. Jadi waktu aku bilang pilih aku atau pilih dia jawabnya aku gak iso, aku suka dua-duanya. Oke. Di titik ini aku udah mikir buat mundur, tapi cowok ini tetap aja ngubungin aku. Kadang-kadang kirim video random di IG ngajak ketemuan, tapi aku males karena aku gak mau terlalu dalam. Padahal dia datang saat aku lagi down. Tapi sekarang dia malah bikin aku jatuh lebih dalam. Oke. Temanku juga bilang, Lisa ini sempat cari info ke teman-teman sekitar tentang aku gitu. Dan dapat cerita bahwa si cowok ini pernah tidur sama Lisa. Dan Lisa ini pernah digilir sama teman-teman cowoknya. Anak muda metropolitan. Oke. Cowoknya ngaku, iya aku pernah tidur sama Lisa, tapi aku nggak ikut yang rame-rame. Oke. Terus? Katanya sih sekarang dia udah kurang respect sama Lisa karena Lisa masih kontak-kontak sama cowok yang dulu pernah tidur bareng sama dia. Dia ngerasa dikhianatin, katanya itu ngebuka luka lama. Sekarang komunikasi kami udah mulai renggang, tapi dia masih ngajak ketemuan. Aku pengen mundur tapi kok kayak gak bisa ya. Soalnya aku mikir dia datang pas aku lagi down. Tapi kok ya sekarang dia malah bikin aku makin down. Satunya di Malang, satunya di Surabaya. Main di 2 tempat. Aku ngerasa aneh, setiap kali aku bertengkar pasti ada rasa apes. Pernah aku duduh dia bohong soal Lisa, dia ngotot, tapi gak lama kemudian dia nabrak tembok kos. Pernah aku bilang kita berantem motornya mogok dan dia harus nuntun motor dari Marvel ke Bilka, tapi keburu dia tremor. Pernah lagi kita ribut bla 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 ya. Intinya aku ya mungkin kamu bohong kali ya, makanya kamu apes terus. Intinya seperti itu. Sekarang aku umur 31, cowok ini umur 29. Aku heran akhir-akhir ini anak-anak malah anak yang dekat malah berondong. Oke. Padahal aku tuh maunya cowok yang dewasa, yang serius, yang koko gitu loh. Gitu. Oke. Nah sekarang aku ada di posisi gamang. Kalau aku blok dari semua medsos, rasanya kok bukan aku. Aku bukan tipe yang gampang ngeblok orang. Tapi kok kalau aku terusin rasanya aku makin capek. Menurut kalian aku kudu piye? Oke. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, betul. Benar. Itu yang harus kita pegang. Kita mau kena asmara atau tidak, kita harus ingat Pancasila. Itu just joke. Ini seriusnya. 1 yang harus kamu sadari sebelum kamu memutuskan semuanya adalah kamu mengizinkan masuk seseorang di saat kamu lagi berantakan. Dan menurutku itu sangat tidak bijak dan tidak dewasa. Sehingga banyak kecerobohan yang terjadi karena memang kamu belum
belum sepenuhnya siap untuk menerima pribadi baru. Ya. Menjadi susah kamu untuk melepas dia sangat wajar sekali, karena dia bisa masuk ke area terdalammu karena kamu juga lagi hancur. Jadi tembok yang seharusnya tamu itu di ruang tamu, dia jadi bisa ngelihat dapur. Kenapa? Karena kamu lagi mengalami masa kehancuran. Sehingga itu yang menurutku membuat kamu susah untuk menentukan ini nih cuman main-main sama aku atau serius sama aku. Tapi kok dia memahami aku sebegitunya gitu. Sepertinya analogi yang terdekat itu ya, kalau dari aku coba rasakan tadi. Dan di gambaranku kamu harus ngeblok si laki-laki ini. Kenapa? Karena mosok kan gak kerasa sih nek dia manipulatif gitu. Iya gak sih? Iya. Terlalu banyak red flag yang sangat nyata tapi kamu abaikan. Iya, mungkin balik ke yang pertama. Dia orang baru tapi kok dia sama memahami aku begitu ya. Ya kamu mengizinkan dia masuk saat semuanya hancur, semua di kamu hancur gitu. Jadi dia bisa melihat dari posisinya mungkin belum terlalu dalam kamu mengenal, tapi dia sudah bisa melihat semua rahasiamu gitu. Sehingga untuk cowok manipulatif butuh data sedikit saja dia bisa meluluhkan hati kamu, dan itu sangat berbahaya. Apakah ini wajar? Mungkin ada pertanyaan di dalam hatiku. Apakah wajar mas ketika laki-laki ditanya kamu suka siapa? Aku nggak bisa milih, ini dua-dua. Wajar nggak? Nggak wajar itu. Itu tidak wajar. Laki-laki itu tentang pilihan. Semua hidupnya tentang pilihan. Kamu milih A atau B. Kalau kamu milih dua-dua ya kamu bukan laki-laki gitu. Kenapa bisa disebut bukan laki-laki? Berarti dia tidak sedang memerankan laki-laki sejatinya gitu. Dia hanya ingin main-main gitu. Nah, selanjutnya tugasmu adalah ya kamu mau menikmati permainan ini atau cabut. Cuman itu doang pilihannya. Karena benar-benar sangat red flag ya gitu. Terlebih juga aku nggak mau mengejudge dia dari komunitas mana, cuman sepertinya dia tipe laki-laki yang sangat confidence ketika berbicara. Kalau ini benar, sepertinya 85% dia manipulatif. So, buang jauh-jauh gitu. Tapi kalau di usia 31 tahun kamu masih pengen main-main ya silahkan gitu. Cuman sepertinya ini akan merugikan ke kamu. Karena kalau dilihat dari sedikit ceritamu, kamu gampang kebawa perasaan. Anjay. Pondasimu untuk menilai laki-laki masih sangat-sangat bias. Kayaknya bangunan baru yang shield, perlindungan yang kamu bangun nih masih sangat tipis sekali sehingga gampang dihancurkan. Jadi aku setuju, ikuti kata hatimu, blok. Kalaupun ada suara di kepala, aku bukan orang yang seperti itu, kamu harus berlakukan itu gitu. Kecuali kamu mau mengalami kegagalan yang ketiga. Tadi kan gagal nikah, pacaran gagal. Nah, yang ketiga, jangan kamu copy paste, tapi kamu rubah. Oke? Merubahnya gimana? Kamu yang tahu kebiasaanmu. Buang ini bukan aku, enggak. Saatnya kamu menjadi orang lain, enggak apa-apa. Untuk cerita yang baru. Menambahkan? Enggak usah. Oke, itu aja. Godok rek. Hatel cuk ki podcaster ngantuk cuk wis. Tiga celok ini dek. Ya wis lah wis ngantuk pisan. Kayak aji mumpung ngono si anjing. Mikir perlawanan enggak bisa. Energi kuntek. Tapi untuk menjawab pertanyaanmu Angel, aku masih punya banyak tenaga. Respect sih. Kristen respect. Respect. Oke. Yang pertama adalah pertanyaanku, anaknya ada di sini ya. Anaknya ada di sini. Kan kesusu gak? Oh nikah. Iya. Iya benar. Kan kesusu apa gak? Gitu. Kira-kira kesusu gak hari? Sepertinya iya deh. Keburu gak kira-kira anaknya? Sepertinya keburu ya. Kalau di usia perempuan di usia 31 tahun dengan background culture yang tinggi, yang kuat gitu ya. Sebenarnya nggak cuman teman-teman kita yang Tionghoa ya, tapi
Jawa ya iya Indonesia sih lebih tepatnya ya, sing membuat kita itu kayak kudu ndang nikah gitu. Kalau jawabannya kamu ke susu, maka ini akan lebih sulit. Yes. Orang yang diburu waktu itu akan mentoleransi banyak prasyarat gitu. Contoh misalnya, aku harus berangkat nih ke Jakarta. Aku kebiasaan numpak Garuda business class. Nah. Tapi tak tinggal rapat, tak tinggal kerja, tak tinggal ini, akhirnya keputusan semakin mepet gitu. Tiket habis ludes gitu. Aku harus mengambil keputusan lain yang menghanguskan kriteriaku. Apa ya aku kudu munggah anjir, masa aku numpak Lion, masa numpak Batik gitu. Super Airjet. Super Airjet. Sumpet lho Cuk, Super Airjet. Ya, makanya itu tak kayak contoh. Aku harus mengorbankan banyak hal ketika I'm running out of time. Bahasane wong Madura ngono, Cak. Iya. Aku kehilangan banyak waktu, aku kehilangan banyak opsi. Itu pertanyaannya, lek kamu ke susu atau enggak. Tapi akan lebih baik kalau kamu bisa memberikan pengertian kepada dirimu dan orang sekitarmu bahwa kamu sedang tidak ke susu. Pikiranmu akan jauh lebih jernih. Gitu. Karena apa? Karena pada waktu kamu jatuh terus dia datang, proyeksi yang ada di kepalamu adalah siapapun yang datang itu adalah malaikat. Yes. Itu adalah penyelamat, ya kan? Dia adalah orang yang baik, bla 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 dan lain sebagainya. Menurutku ya itu kebetulan aja yang akhirnya kamu maknai sebagai malaikat gitu. Kalau kamu nggak suka sama cowok, misalnya sing teko nggak sesuai kriteriamu, wonge ireng, lehere, wah kayak lakban ngono ya misalnya. Benar, setuju. Itu mendekati kamu meskipun dia baik yang akan kamu tolak gitu. Ya. Karena tidak memproyeksikan apa yang ada di imajinasimu. Artinya adalah orang punya nama terhadap satu kejadian, satu person, karena itu memproyeksikan apa yang ada di kepalanya. Dia butuh penyelamat. Benar. Itu lagi down-downnya ini, dia butuh tali yang bisa ngangkat DE sekolah lumpur hisab iki. Akhirnya keangkat gitu. Kebetulan talinya cocok nih, match nih gitu. Arek mobil. Secara looks oleh lah. Benar. Secara aroma boleh lah. Secara ekonomi menjamin lah. Hobinya kan modif-modif. Benar. Untuk modif aja dia keluar duit banyak. Benar. Apalagi untuk kehidupan pribadi. Nah itu otak primitif yang ada di kepala kita pada waktu kita berada di situasi aku butuh shoulder to rely on, anjay bahasanya. Aku butuh bahu untuk bersandar. Gitu. Itu sih. Dan akhirnya kita mengabaikan banyak red flag. Benar. Red flagnya wis ketok lho Pak di awal Pak. Iya. Iya kan? Coba kamu baca lagi tanpa perasaan chatmu ini. Red flag. Red flag banget loh pada waktu dia tidak bisa menjawab aku apa DE gitu. Enggak, itu cuma HTS-an. Udah sabar aja. Ini loh aku di stalking. Wah biarin aja gitu. Ya itu kan ya gamenya cowok yang demikian itu adalah menjaga pilihan sebanyak mungkin, setenang mungkin gitu. Iya benar. Gitu. Untuk menentukan yang terbaik. Untuk menentukan yang terbaik gitu. Nah artinya gak ada masalah kalau kamu cut loss. Makanya di awal aku tanya, susu apa gak? Kalau kamu ke susu pilihannya sedikit. Ya. Gitu. Apakah kamu kalau gak menikah di usia 32 akan dijambak sampai gundul kan? Nah gak mungkin. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Apakah jika kamu tidak menikah sampai umur 32 dikerii jenggotmu? Enggak mungkin. Enggak juga ya. Kamu bukan tukang angkot. Keri ambil koin gitu. Iya benar. Gitu. Apa konsekuensinya itu apa? Nah makanya gak ada salahnya buat cut loss. Karena kalau kamu lanjutkan pilihan yang ini ya terlalu banyak yang dipertaruhkan. Lek bahasanya Firza itu terlalu panjang. Selamanya itu terlalu panjang. Bahasanya Firza pelila ya lali aku. Itu hidup selamanya itu terlalu panjang. Dan sebenarnya kamu terhadap dia itu sedang mengkoleksi rasa nyaman aja. Gitu. Mengkoleksi rasa nyaman itu kayak iki cocok nih, iki cocok nih, iki cocok nih. Sing gak cocok
Wah, gak usah dipikir. Dilakoni sih. Dilakoni sih. Itu sih bro, sis dari aku karena cut loss itu lebih bagus untuk mental healthmu. Oke, kameraku ya. Buat siapapun yang bertanya ini, lihat mata saya, Jangan. lihat keseriusanku. Delok tok tapi gak ngomong. Gini, tidak ada laki-laki yang sempurna datang. Sempurnanya laki-laki itu karena kamu menyempurnakan, kacamatamu yang menyempurnakan laki-laki, sehingga laki-laki itu terlihat sempurna. So, keluar dari hubungan ini memang sulit, tapi itu jalan satu-satunya untuk lebih baik. Anjay. Berarti pendelik wong nyabu kon. Hah? Keot. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, dengan sisa-sisa tenaga ini. Dengan sisa-sisa tenaga ini. Nah iku lebay asu. Cuk ini di ngombe sel imbangi helik. bangsat. Halo Min. Aku cowok umur 27 tahun. Wah, iki kudune sing relate iki, Cak. Ya, masalah-masalah arek nom ini. Nah, beberapa bulan lagi aku mau nikah. Harusnya seneng ya, tapi kok rasanya aku makin aneh. Aku gelisah, moodku ngacak, kadang bengong, tiba-tiba kosong. Rasanya kayak badan ini ada tapi jiwaku gak nyatu. Waduh. Padahal persiapan nikah sudah beresin satu-satu, mahar, vendor, keluarga, akad semua beres. Aku juga gak lagi mikir dia jodohku apa bukan. Oke. Nah, biasanya kan dilema-dilema nih. Iya, benar. Mantan kembali. Benar. Atau ada orang baru. Setuju. Tiba-tiba keluarga tidak akrab gitu. Tapi ini nggak di situ Mas Firza. Oke. Aku yakin sama dia tapi anehnya aku nggak yakin. Blok maju cuk iki bulan netral no sih. Personaling. Aku coba tanya ke teman-teman yang udah nikah, katanya wajar. Katanya itu wajar. Pre-wedding anxiety emang biasanya ada di momen-momen maneh si anjing. Pre-wedding Gitu. anxiety. Oke, Iya, oke. si. Sepertinya aku yang terlalu tidak peduli dengan diriku ya, sampai aku nggak aware dengan hal gitu. Oh, namanya kalau dia sebut itu wedding anxiety atau pre-wedding blues. Weh, siap. Itu. Tapi yang aku rasain intinya lebih sekedar cemas. Kadang aku nyetir di tengah keramaian, apalagi malam hari, ngelamun tiba-tiba pusing, pandangan blur, lampu-lampu bilet silau, ya nyebelin lah itu. Nah kadang aku mikir itu kenapa. Aku sadar, tapi kayak ada sebagian dari aku yang ketinggalan di tempat lain. Yang bikin tambah bingung, nah ini ahlinya. Kamu tanya ke orang yang tepat, Firza Falaza. Yang aku bikin tambah bingung, bahkan libidoku pun drop. Oke, terus. Dulu lihat video mbak-mbak gemes langsung semangat. Sekarang datar gak menarik. Oke. Mbak-mbak tobrut tidak menarik. Oke. Kok bisa ya Mas ya, ini normal apa enggak? Apa Mas Bian, Mas Firza pernah ngerasain hal yang sama? Aku tetap ngejalanin semuanya. Aku gak ngerasa ini tanda bahaya, tapi ini ganjil. Kadang aku ketawa-ketawa sendiri saking absurdnya. Ya, semoga ini berguna buat yang lagi menuju pelaminan. Amin. Belum ada jodoh. Semoga dipertemukan. Aku yakin ini bukan hal buruk ya, tapi aneh aja rasanya. Gitu. Ini tak tulis ulang ya Mas ya. Kalau ngerasa tulisanku gak ngono kok. Iya, soalnya angel iki gitu. Oke. Nah, FYI podcast ini asli berguna banget. Aku udah ngikutin dari awal. Kadang aku ngerasa bintang tamu ini biasa aja, tapi tak paksa play. Ternyata menarik. Muga-muga makin gede Mas, gede pendengar dan gede sponsor. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu Mas Firza. Bismillah. Berbicara tentang Ya Allah, ya salam. Langsung cengkok. sebuah libido. Ya kan gak apa-apa kan, Nggak nada-nada apa-apa. tok kan. Iya. Libido menurun itu seiring dengan garis stres yang menaik. Oh. Ini tidak Gitu, Beb, bisa dipahami, ditolak. Oke Beb, siap Beb. Tingkat stres yang tinggi pun
membuat laki-laki yang sudah masuk dalam pernikahan akan jarang melakukan hubungan intim. Siap, Bib. Oke. Oke, Bib. Jika pertanyaanmu kenapa libidoku lemah, kamu pun menyadari bahwa stresmu cukup tinggi. Iya kan? Iya benar. Iya. Benar, Bib. Iya, Bib. Iya, Bib. Betul apa betul? Betul. Betul. Oke, masalah libido sudah terjawab. Untuk meningkatkan libido, sudah banyak bab di YouTube. Mulai olahraga, Oh iya. stimulasi, memancing semuanya Iya. terhadap birahi-birahi. Oke. Sekarang kita memasuki ke Ternyata capek sekali. energi ini. Ternyata makan energi, saudara. Ternyata angel dari penceramah. Kok Berbicara, niku ya kon. ya kula niku. Berbicara tentang stres ya. Aku coba mencari apa yang terjadi di sana dan pastinya aku bukan orang sakti ya, Mas. Jadi jangan terlalu percaya tapi coba apakah ini benar. Sepertinya ada ketakutan untuk mencoba menaiki tangga yang lebih atas. Aku tidak tahu ini dari mana. Entah dari bawah yang belum selesai atau contoh-contoh dari atas yang cukup buruk. Semisal kamu terlahir dari keluarga yang kurang harmonis, atau sekitarmu rata-rata yang sudah menikah itu tidak menemukan kebahagiaan di sana, sehingga ketika kamu mencoba untuk menaiki step itu secara tidak langsung alam bawah sadarmu mengingatkan centing, iki gak bahagia, iki wingi cerai, iki wingi gak iso buka rezeki dan lain-lain. Iya. Aku nggak tahu dari mana. Ataukah dari bawah? Astagfirullahaladzim, kaget Allah. Iki sing perlu di rungokno. Ataukah dari bawah? Ketakutanmu untuk meninggalkan semua kebebasan, ketakutanmu untuk berjalan tanpa sebuah ikatan itu akan terhapus. Sehingga kamu hanya punya satu pilihan, istrimu, dan istrimu. Itu yang harus kita bedah. Langsung jeglek. Loroi. Itu yang harus kita bedah, Mas ya. Maksudnya balik mana ya? Sing biasa ya kan. Nada. Itu Langsung yang jeglek. Aduh, harus kita bedah karena ini benar-benar murni dari internal ya, bukan eksternal. Saya Firza Falaza itu kelahiran 6 Juli 1994, lahir di Surabaya. 2 bersuara, saya dan kakakku bersaudara. Saya ini tidak pernah percaya dengan namanya insting atau pertanda atau feeling. Saya sangat tidak percaya dan tidak bisa menerima itu. Kalaupun memang keluar feeling dan akhirnya bahaya, berarti feeling ini bukan untuk menunjukkan tapi untuk membuat kita hati-hati agar bahaya yang sebenarnya terjadi itu tidak seberapa melukai gitu. Jadi kita wis siap-siap. Itu fungsi feeling, bukan untuk petunjuk menurutku ya. Untuk kita jaga-jaga, ibarat kok ambu lemah ya, embong iki berarti ape udan. Nggawa payung. Bukan terus gak sida metu. Itu bedanya kita menyikapi sebuah feeling. Jadi sepertinya ini ada yang tidak seharusnya kamu pikirkan dan kamu pikirkan secara dalam. Ini yang membuat stresmu semakin rumit karena kamu sama sekali tidak menjalani ketakutan ini gitu. Entah dari atas atau dari bawah. Sepertinya dari atas deh. Kayak ketakutan tentang pernikahan yang cukup menyeramkan di kepalamu sehingga siap nggak yo iki. Dan sepertinya aku juga pernah mengalami itu. Apa itu? Kadoan cangkeme. Sorry. Apa itu? Tertawa saat mulutnya jauh dari mic. Aku juga pernah ngeleng-leng deh Mas koyok ya Mas. Ngeleng-ngeleng anjing. Saat apa nikah tuh ngeleng-ngeleng koyok
Iso nggak yo? Oh, untuk teman-teman yang dengarkan podcast ini di British ya, di UK, ngeleng-ngeleng itu stunning. Stunning. Kestun. Ngestun. Iya. Nah. Sering juga Mas kayak, tapi kayak nggak se ekstrim sampean. Cuman sepertinya ini tahap normal karena kita memasuki menyudahi semua kenakalan, menyudahi semua kebebasan. Kita akan hidup di era yang baru. Sepertinya hidup kedua dimulai itu setelah menikah ya mungkin ya. Kalau secara fase aman ya, kalau fase pertumbuhan mungkin remaja, dewasa gitu ya. Kayak fase kehidupan kayak pernikahan ini kedua. Dan sepertinya aku juga kayak ini tak iling-iling juga punya ketakutan Mas. Bagaimana ya? Aku kerja Telkomsel, bayaran cuman UMR lebih didik, sanggup nggak yo? Gitu. Terus apakah aku siap dengan godaan mantanku sing balik, gitu-gitu terus sing menyesal nggak milih aku, apakah aku bisa mempertahankan istriku, ataukah istriku orang yang tepat nggak ya? Nah itu ketika terlalu tak pikir, sepertinya aku akan ada di posisi sampean, gitu. Maka dari itu coba dikaji lagi perasaannya ini dari mana? Dari eksternal kah? Ataukah ada trust issue? Yang dimana saat calonmu pernah ketahuan selengki, selangkangannya bau daki. Podcaster ngantuk. Iya kan? Podcaster ngantuk. Mungkin mantanmu calonmu nih pernah selingkuh, itu sangat wajar. Cuman jatuhnya kamu memaafkan atau enggak, gitu dok. Cuman kalau ini benar-benar tidak dari eksternal, berarti ini adalah dari internal, dari perasaanmu. Bisa jadi ketakutanmu atau bisa jadi kamu memang orang yang bertanggung jawab. Sehingga menakuti hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan pikiranmu. Katakanlah itu tebak-tebakannya Mas Firza. Iya, tebak-tebakan. Kira-kira karena kan nggak ada di sini anaknya. Bener. Mungkin gini, dan mungkin datanya gini, nggak mungkin valid gini. ya. Mungkin karena rasa tanggung jawab di benakmu, kamu diberikan contoh bapakmu bahwa wong lanang itu harus menghidupi segala hal gitu. Kamu takut tuh untuk itu. Kita nggak tahu, tapi sepertinya ini adalah fase normal karena ya kamu orang yang bertanggung jawab. Contohnya kamu memandang sebuah pernikahan kon panik-panik dewe gitu. Berarti kan oh iya ini momen sakral gitu. Beda ambek wong sing gak duwe rasa apa-apa tuh Mas, itu malah bahaya tuh. Menganggap pernikahan biasa saja. Sehingga untuk bertemu dengan pintu perceraian tidak dibuka tapi diintip. Lama-kelamaan pintunya terdorong oleh angin, terbuka dan terjadi sebuah perceraian. Mungkin seperti itu ya kalau dari aku ya. Aku coba menerka-nerka apa yang tergambarkan di benakku dan aku sudah memecahkan satu persatu masalahnya. Dari Kanjeng Bian, silakan. Sholat wong Katolik, sholat wong Katolik. Oke loh. Oke. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke aman oke. Masa gak oke? Iki gak ono ombeane kayak wong mendem. Kayak mendem deh. Asik lho podcast kantuk ini. Iya. Kita masuk ke frekuensi yang berbeda loh. Enteng awak anjir. Tidak ada alkohol tapi badan enteng gitu. Gimana ya? Iya. Oke. Selilitan. Aduh, ini tebak-tebakannya Mas Firza tadi. Benar. Nah, kalau tebak-tebakan dari saya bisa jadi mas-mas ini juga tipikal yang melankolis, Mas. Gitu. Bisa jadi kita kasih gambaran iya, banyak bisa jadi. Kenapa ya. kok kejadian ini? Tipikal orang yang melankolis. Melankolis itu ya ada perasaan pisah sambut. Gitu. Paham ya pisah sambut ya? Welcome and farewell party gitu. Kalau ada di situasi kantor itu ono acara iku pisah sambut. Jadi ono sing masuk ono sing keluar. Itu welcome and farewell party. Lah kamu siriku muni. Oke. Sananku iki sing muni.
Tidak tahu dong, nah gitu. Nah, welcome and farewell party ini yang terjadi di hidupnya dia. Welcome untuk kehidupan baru, farewell untuk kehidupan yang lama. Oke. Farewell untuk masa-masa di mana dia menjalani kehidupan sendiri. Free bird, bebas. Dia merasa tidak berada dalam sebuah kekangan, tidak merasa dalam sebuah hubungan yang harus laporan mungkin. Terus farewell, perpisahan juga dengan stimulus yang dalam tanda kutip cepat. Gitu. Stimulus yang cepat apa itu? Mbak-mbak joget ngene. Nah, itu stimulus cepat. Oke. Nah, kepalamu sedang memaknai seks dengan cara yang baru. Oke. Itu yang tadinya seks itu adalah, wih masuk lur, pokoknya mudun wis gak perawan iku. Biasa Itu. Padahal emang wis sampai tujuan ya. Mudun, kaki kiri dulu. Nah, welcome untuk kehidupan baru. Kehidupan baru itu apa? Ya kehidupan intimacy, slow intimacy. Kehidupan yang seksualnya itu dibangun dari hubungan komunikasi. Kamu akan bertemu dengan orang yang itu aja. Kamu harus menjaga sparks. Yang tadinya sparks itu iso mbok scroll, gak menarik. Nah, akhirnya kamu berusaha, otakmu akhirnya mengarahkan ke rute yang baru gitu. Nah, sebenarnya sesederhana itu untuk menjelaskan situasinya dia, bahwa pernikahan ini akhirnya menjadi monumental. Yang bikin berat itu adalah fase-fase perpisahan menurutku ya. Benar. Kon ngalami gak fase-fase perpisahan ketika hari-hari menjelang menikah, terus awakmu berada di kursi taman atau di kursi depan rumah atau di atas motor, terus berbicara bahwa ya mari ini kehidupan akan berbeda. Kau ngalami? Nah, ini sebenarnya sama. Di dalam mobil waktu itu. Wih, sudah beli mobil. Aku nge-grab. Mulai nge-grab. Astagfirullahaladzim ya. Nah itu sih Mas. Jadi kamu gak sakit gitu. Itu bukan sesuatu yang kamu harus perhatikan dengan wah anjing aku kenapa nih ya? Ada yang salah gak nih gitu. Tapi ya itu adalah perpisahan yang harus kamu maknai sebagai kehidupan yang baru. Kowe ku mau gak mau akan berhadapan dengan situasi ini cepat atau lambat. Gitu. Nah, situasi ini adalah situasi yang kamu harus masuk ke ranah yang lebih besar tanggung jawabnya. Responsibility. Itulah maksud saya, saudaraku. Responsibility-nya tidak hanya ada di dompet saja. Tidak hanya di speedometer dan tangki bensinmu saja. Tapi ada di perut dan tangki bensin istri dan anak-anakmu lagi. Benar, subhanallah. Bisa jadi kamu melihat badai yang ada di seberang. Badainya gurung teko wir, tapi kekhawatirannya sudah datang. Nah, itu benar. Nek jarin kalau lihat dari kebiasaannya kan dia sering tanya-tanya temennya toh. Iya, benar. Mungkin dia juga sering tanya dan mengumpulkan jawaban. Menikahku ya apa sih? Benar. Itu Dan jawaban dari orang-orang yang sudah menikah terhadap anak-anak yang mau menikah, rasa nuai kan maring ini kan. Ketakutan itu ya. Betul. Berapa banyak sih orang yang menjawab enak nikah? Berapa banyak coba Fir? Kalau ditakut iya apa Mas yo aku maring ini nikah yo. Jawabanmu pasti mengarahkan ke maring ini angel. Tajuk utamanya itu kan pasti. Iya. Gitu. Dan itu juga yang satu hal jadi bukan hanya ketakutan ya, kekhawatiran bahwa iki episode anjing gede banget ya episode lompatannya nih. Iku terjadi kayak misalnya mbiyen pada waktu aku SD mlebu nang SMP. Oh iya. Iku jauh banget loh daripada SMP ke SMA ya. Iya. Daripada SMA ke kuliah ya. Tapi pada waktu aku SD ke SMP iku aku iki apa ya? Bingung ya kan kehilangan konco sing 6 tahun. Kehilangan konco sing 6 tahun. Nah, situasinya mungkin hampir sama kayak gitu welcome and farewell-nya ya.
kamu harus berhadapan sama keluarga baru. Iki lah SMP, masuk SMP. Terus orang dengan pengetahuan baru, kamu sudah nyaman selama 6 tahun dengan cara berteman dan belajar kayak ngono, masuk ke babak yang jauh lebih baru. Yo, jelas akan ada guncangan, tapi biasa aja. Itu. Pada akhirnya kamu akan merasa bahwa oh ya wis ancen itu yang harus terjadi. Saran lo ya ini ya. Menulis Mas gitu. Unsend message gitu. Buatlah surat untuk Surat. Aku kan English English pun message anjing. surat gitu. Logatnya tok sih Surat. English. Oke. Buatlah surat untuk dirimu sendiri, unsend message tapi gak usah dikirim. Nah gitu, untuk dirimu sendiri yang ada di dulu di masa lalu. Berikan farewell yang baik. Yeah. Terima kasih padanya sudah membawamu ke tempat ini gitu. Bikin lo surat juga untuk dirimu di masa depan. Gitu jika baca ini. Kenapa aku menyarankan menulis? Iku works di aku. Oke. Nulis pakai tulisan tangan lo ya Kio. Iku works karena proses mikirnya lambat dibanding ngetik. Iki prosesnya cepet iki ngetik iki. Dibandingkan nulis tangan lo ya. Iya, benar. Gitu. Karena di situasi ini kamu butuh slow thinking. Nah, slow thinking itu saranku nulis gitu kan. Tulis juga kalau misalnya ada kekhawatiran opo, kekhawatiran sing gak logis, sing gak masuk akal, sing menjadikan kecemasan di dirimu tulisan. Terus wocoan maneh tulisannya gitu. Goals utamanya adalah menurunkan gejala sebenarnya. Gitu, memperlambat kerja dan kecepatan otak. Ya biasanya kecemasan itu berangkatnya dari situ gitu. Oke. Itu sih tambahan dari aku, Mas Iya. Firza. Aku tadi belum kayak solusi ya. Kalau solusiku sih bercerai. Belum menikah saudaraku, sudah disuruh bercerai. Bercerai dari kebiasaan-kebiasaan buruk semasa muda. Astagfirullahaladzim, aku terlalu cepat menanggapi. Potong gatel tanganku semangat gini. Gimana oleh duit kata sing kanan. Amin. Rek, secepat mungkin tenangkan dirimu. Secepat mungkin ini. Tenangkan dirimu. Oh. Kan sing ini kan. Apa ngene apa? Ini loh, nek jantung berdebar-debar tuh gini kan. Oke. Tenangkan dirimu secepat mungkin dan secepatnya menginjak tanah karena ketakutan yang kamu alami ini berada di awan dan belum tentu terjadi, maka sepertinya tidak patut untuk ditakuti yang sebegitunya. Dan sepertinya kamu dari planet yang lain. Benar. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Dikirim ke bumi untuk ya istilah itu. Semoga secepatnya menyadari bahwa ini adalah ketakutan dari pikiranmu, bukan dari kenyataanmu. Sampai jumpa di pelaminan. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita. Wih anak Eko. Emang